Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irviana Salsabila Nisa Darojati, NIM 20020074036 dari kelas PB 2020. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan seksual pada anak. Di Indonesia, pendidikan seksual masih dianggap hal yang tabu untuk dibicarakan, terlebih dengan anak-anak. Namun, pendidikan seksual itu sebenarnya sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Yuk, simak video ini sampai selesai. Apa sih pendidikan seksual itu? Jadi, pendidikan seksual itu adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan pemberian informasi tentang masalah seksual. Hendaknya, anak-anak mulai dikenalkan dengan pendidikan seksual itu sejak dini. Bagaimana sih cara mengenalkan pendidikan seksual pada anak? Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengenalkan pendidikan seksual pada anak. Yang pertama adalah ajarkan pada anak bahwa tubuhnya itu berharga. Kenalkan pada anak bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan diperlihatkan kepada orang lain. Dan kenalkan pula pada anak bagian tubuh mana yang tidak boleh diperlihatkan, bahkan dipegang oleh orang lain dengan sembarangan. Dan kenalkan pula kepada anak mengenai 4 bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah bagian dada, yang ketiga adalah kemaluan bagian depan, dan yang terakhir yang keempat adalah kemaluan bagian belakang. 4 bagian tubuh tadi tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Bagian tubuh anak itu boleh disentuh oleh orang tua sendiri. Misalnya ketika orang tua memandikan anak dan membersihkan kotoran sehabis buang air kecil dan buang air besar. Selain orang tua, ada dokter dan perawat yang diperbolehkan untuk menyentuh bagian tubuh, namun tetap di dalam pengawasan orang tua. Selain itu, ajarkan kepada anak untuk mengatakan tidak atau jangan ketika ada orang lain yang menyentuh atau akan menyentuh bagian pribadi anak. Kemudian orang lain yang menyuruh anak untuk membuka bajunya, atau orang lain yang membuka baju dan menunjukkan bagian tubuh pribadinya kepada anak, atau orang lain yang menunjukkan foto atau video telanjang kepada anak. Kalau hal itu terjadi, suruh anak untuk kabur, lari, dan teriak minta tolong. Kemudian mengajarkan konsep perbedaan jenis kelamin kepada anak. Menjelaskan perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jelaskan saat dewasa, anak laki-laki akan menjadi ayah dan anak perempuan akan menjadi ibu. Kemudian jelaskan mengenai perbedaan seperti perbedaan saat berpakaian antara laki-laki dan perempuan. Kemudian berperilaku seperti penggunaan kamar mandi. Sehingga anak akan menyadari bahwa memang lelaki dan perempuan itu ada perbedaan yang mendasar. Kemudian, ajarkan pada anak bagaimana berperilaku sesuai dengan jenis kelamin dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bagaimana anak mengetahui ada batasan-batasan dalam berperilaku dalam masyarakat sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Misal pada saat berpakaian, di tempat mana
anak boleh membuka pakaian dan di tempat mana mereka seharusnya tidak boleh membuka pakaian. Nah, batasan-batasan itu penting diajarkan agar anak bisa menghargai dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing. Kemudian, diskusi sederhana mengenai fakta-fakta yang terjadi. Beri kesempatan kepada anak untuk menanyakan hal-hal yang mungkin dianggap tabu. Namun, anak-anak penasaran tentang hal tersebut. Jelaskan dengan kalimat yang lembut dan menyenangkan. Hal tersebut lebih baik ditanyakan kepada orang tua daripada anak bertanya kepada orang lain, atau bahkan anak mencari tahu jawabannya sendiri. Selain itu, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Tentunya sesuaikan dengan usia anak. Serta jangan membuat anak merasa takut untuk berdiskusi dengan orang tua. Bagaimana caranya orang tua itu membuat anak nyaman ketika mereka akan bercerita? Dan yang terakhir, ada tips untuk orang tua. Yang pertama, mandikan dan pakaikan baju anak sendiri. Ajarkan anak untuk mandi dan memakai baju sendiri saat mereka berusia 3 hingga 5 tahun. Yang kedua, beri anak pakaian yang sopan. Yang ketiga, selalu periksa kondisi tubuh anak. Yang keempat, jangan biarkan orang lain untuk menyentuh bagian tubuh anak. Dan yang terakhir, yang kelima, sering ngobrol atau diskusi dengan anak. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan ketika anak berbicara. Cukup sekian video saya mengenai pendidikan seksual pada anak. Saya mohon maaf apabila kata-kata yang saya ucapkan kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.